Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, Blue House merilis pernyataan resmi tentang petisi untuk membatalkan drama Korea mendatang Snowdrop. Sebelumnya, drama Korea Snowdrop menghadapi beberapa masalah sebelum ditayangkan. Publik menuduh alur cerita itu sebagai romantisme mata-mata Korea Utara serta lanskap politik tahun 1980-an. Sebelumnya banyak mahasiswa yang dibantai saat politik marak di masa gerakan demokratik Gwangju. Saat petisi untuk menghentikan penayangan Snowdrop dikirim, The Blue House memutuskan untuk merilis tanggapan resmi atas masalah tersebut. Blue House membahas petisi yang bergerak untuk menghentikan penayangan drama yang mengubah sejarah, khususnya menyebut Snowdrop dan Joseon Exorcist. Pada tanggal 26 Maret, setelah mempertimbangkan parahnya distorsi sejarah di Joseon Exorcist, diputuskan untuk menghentikan pertunjukan. Untuk Snowdrop, stasiun penyiaran yang berencana menayangkan itu mengklaim bahwa kontroversi tersebut disebabkan oleh sinopsis yang tidak lengkap dan perkenalan karakter yang dirilis sebagian, sehingga menghasilkan informasi yang sepihak. Ini bukanlah drama yang meremehkan getaran demokratik atau meromantisasi mata-mata. Drama ini sedang dalam produksi. Dalam klausul keempat dalam Undang-Undang Penyiaran, kemerdekaan dan kebebasan dijamin dan karena undang-undang tersebut, regulasi atau campur tangan non-hukum tidak diperbolehkan. Secara khusus, karena karya kreatif bebas untuk mengejar ekspresi individualistik mereka sendiri, itu adalah sesuatu yang perlu didekati dengan hati-hati. Pemerintah menghormati pilihan bebas dan pengendalian diri yang akan dilakukan dengan kepekaan pencipta, produsen, dan konsumen terhadap konten yang menggugah publik. Tulis Blue House. Namun, Blue House juga menekankan bahwa dalam kasus di mana drama tersebut mengalami distorsi sejarah yang parah setelah ditayangkan, itu akan ditangani sebagaimana mestinya. Tidak hanya komite regulasi untuk siaran akan memantau Snowdrop dengan cermat, tetapi produser juga harus bertanggung jawab penuh jika sampai pada titik itu. Sepertinya Snowdrop akan mengudara tanpa insiden saat ini. Kami sangat senang melihat Jisoo Blackpink dan aktor Jung Hae-in sebagai pemeran utama. Yang kedua, orang Korea marah atas hukuman 5 tahun pengadilan distrik Seoul untuk ayah angkat baby Jong-in yang terlambat. Awal 2021, kasus mengejutkan Jong-in yang berusia 16 bulan dan orang tua angkatnya melanda Korea ketika episode Unanswered Question yang brutal ditayangkan. Menyelami lebih dalam, cerita dibalik mengapa mendiang bayi perempuan harus kehilangan kehidupan. Episode tersebut mengungkapkan polisi Korea Selatan sedang menyelidiki bagaimana orang tua angkat telah merekam lebih dari 800 video tentang diri mereka sendiri yang melecehkan Jong-in secara fisik dan mental. Polisi juga berbagi bahwa otopsi mengungkapkan penyebab kematian Jong-in karena kerusakan perut oleh kekuatan luar. Kemudian pada 14 Mei 2021 KST, 5 bulan setelah perhatian media terhadap pelecehan anak selama 271 hari oleh orang tua angkat sejak mereka mengadopsi Jong-in, Pengadilan Distrik Selatan Seoul telah memutuskan keduanya bersalah atas dakwaan yang diajukan. Ibu angkat telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebaliknya, ayah angkatnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara setelah dituduh melakukan penelantaran anak. Ini lebih pendek dari hukuman 7 tahun semula yang dikejar jaksa. Ketika putusan ini terungkap ke publik, orang Korea menjadi marah dengan hukuman yang relatif singkat dari ayah angkatnya. Seorang warga yang tetap setia mengikuti kasus ini sebagai salah satu tetangga Jong-in berkomentar, putusan itu tidak masuk akal. Direktur Gong Hye-jung dari Asosiasi Pencegahan Pelecehan Anak Korea menambahkan, sayang sekali ayah angkatnya dinyatakan bersalah hanya karena penelantaran anak. Dia juga berjanji bahwa penuntut mengajukan banding atas keputusan akhir pengadilan distrik untuk mengidentifikasi ayah angkat sebagai kaki tangan kejahatan ibu angkat. Yang ketiga, inilah mengapa tim bisbol Korea Samsung Lions dan penggemar menyebut Suga BTS sebagai tuan muda. Kembali pada Mei 2019 ketika Suga BTS bertemu dengan pitcher MLB Korea Selatan Ryu Hyun-jin di Stadion Los Angeles Dodgers, idola tersebut secara singkat menyebutkan sebagai penggemar tim bisbol Korea Selatan Samsung Lions. Tweet resmi Twitter @Dodgers yang mengabadikan momen tersebut segera di-retweet oleh tweet Lions resmi tim Samsung dengan teks gembira yang merayakan dukungan Suga. Apa itu Suganim? Apakah kita mendengar Samsung fan di akhir sana?
Harap konfirmasi Soganim. Kami ingin Anda berada di sini, di Lion Stadium yang menjadi tamu. Beri kami teriakan. Tulis @tweetlions. Sebenarnya, Suga tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada tim baseball dan untuk tim Samsung Lions yang berasal dari kampung halamannya di Daegu. Kicauannya sejak tahun 2014 menunjukkan bahwa dia selalu menjadi penggemar berat Lions. Kembali pada tahun 2016, ketika dia memotret studio barunya, dia menggantungkan seragam Samsung Lions dengan nama dan nomornya di kursi, membuktikan kesetiaannya kepada tim. Namun, penyebutan tim secara langsung oleh Suga pada tahun 2019 membuat sesama penggemar Lions menjadi liar. Faktanya, maskot Samsung Lions, Lenny, bahkan memasang video di saluran YouTube resmi tim @LionsTV yang mengundang Suga ke stadion rumah, menyumbangkan satu set lengkap seragam dan barang dagangan yang didedikasikan untuk kunjungannya. Dan dengan upaya Lions ini untuk membawa Suga pulang ke Daegu, julukan menawan lahir. Penggemar Samsung Lions segera mulai menyebut Suga sebagai Doryonim, yang paling dipuja tim atau Tuan Muda. Perhatikan bahwa gelar Korea Doryonim berasal dari era Joseon sebagai istilah untuk merujuk pada pria aristokrat yang belum menikah. Seiring waktu, bagaimanapun, istilah itu menjadi terkait erat dengan tujuan muda dengan status dan kekayaan tinggi milik keluarga bergengsi. Sempurna untuk Suga, superstar Daegu. Dan sepertinya para penggemar Lions belum berhenti mendukung kembalinya Tuan Muda. Pada tanggal 15 Mei 2021, akun Instagram resmi @lapark_official yang dijalankan oleh Daegu Samsung Lions Park membagikan beberapa foto stand pop-up yang menjual aksesori BTS at Stonehenge. Pada pengumumannya yang agak tiba-tiba, penggemar Lions tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apakah gerai pop-up bisa mengisyaratkan Doryonim untuk pulang, mungkin bahkan untuk melempar ke permainan. Netizen menulis, "Tunggu, apakah Doryonim akan datang ke lapangan? Apakah dia benar-benar melempar? Mempromosikan untuk postseason? Mungkin? Ya, ayo lempar untuk kami BTS." Dan tentu saja ARMY tidak pernah puas dengan penggemar baseball yang berpesta pora pada Tuan Muda. Sepertinya Suga mengumpulkan penggemar dari kiri dan kanan. Mungkinkah dalam waktu dekat, terutama setelah Suga benar-benar pulih dari operasi bahunya, bintang Doryonim dapat menghiasi gundukan itu untuk melempar bola? Baik Samsung Lions dan penggemar BTS dengan sabar harus menunggu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.